Naik kereta api, tut tut tut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Laila. Kenapa sih bawa-bawa kereta? Ya, karena hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik. Masih di tema 7, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Nah, buat kalian yang punya buku tematik di rumah, boleh sambil dibuka buku tematiknya ya, di halaman 184. Di sana ada sebuah teks bacaan yang berjudul Perjalanan dengan Kereta. Simak baik-baik ya ceritanya. Perjalanan dengan kereta. Ayah dan ibu mengajak Udin dan Mutiara pergi ke Cirebon. Mereka ingin mengunjungi kakek dan nenek. Udin dan Mutiara sangat senang. Udin dan keluarganya pergi ke Cirebon dengan kereta api. Mereka pergi ke stasiun dengan menggunakan angkutan kota. Ayah sudah menyiapkan tiket kereta untuk mereka. Mereka masuk ke stasiun kereta sambil menunjukkan tiket. Udin dan keluarganya menunggu kereta datang di dekat peron. Kereta yang Udin tumpangi sangat panjang. Kereta Udin memiliki 10 gerbong. Kereta berjalan di atas rel. Rel kereta terbuat dari besi. Di dalam kereta ada ruang makan dan ada juga toilet. Selama di kereta, Udin menikmati pemandangan yang sangat indah. Kereta melintasi jembatan di atas sungai. Ia melihat perkampungan dan sawah yang hijau. Udin juga melihat berbagai kendaraan lalu lalang. Ada sepeda motor, mobil, bus, beca, dan dokar. Udin melihat semuanya dari jendela kereta. Udin sangat bersyukur dapat menikmati perjalanannya dengan kereta. Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah mengajaknya bepergian. Ia juga berterima kasih kepada bapak masinis yang membawa ia dan keluarganya sampai di Cirebon. Nah, itu dia keseruan perjalanan Udin dengan kereta. Apakah kalian juga pernah melakukan perjalanan dengan kereta? Apakah kalian senang melakukan perjalanan dengan kereta? Baiklah, selanjutnya di halaman 186, kalian diberi tugas untuk mencari beberapa kata yang baru kalian dengar. Kemudian setelah itu kalian akan ditugaskan untuk membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Kira-kira kata apa saja yang ada di dalam teks yang sudah kita baca? Ibu akan membantu kalian untuk menemukan kata-kata baru. Kemudian nanti silahkan kalian pilih 5 kata saja yang akan kalian buat menjadi sebuah kalimat. Oke, di dalam cerita tadi ada beberapa kata yang kita dengar. Ada kata kereta, gerbong, stasiun, tiket, rel, peron, dan masinis. Nah, nanti dari beberapa kata tersebut, ibu juga akan menjelaskan masing-masing dari arti katanya. Nah, sekarang silahkan kalian skip terlebih dahulu video ini, kemudian kalian catat kolom berikut di buku tematik kalian. Nanti setelah dicatat, silahkan kalian pilih 5 kata yang sudah tadi ibu sebutkan, kemudian buat menjadi kalimat. Nah, ini dia, kata yang pertama adalah kereta. Apa itu kereta? Kereta adalah sarana perkereta apian yang ditarik lokomotif atau bisa menggunakan penggerak sendiri. Kereta digunakan untuk mengangkut orang. Jenis-jenisnya sendiri ada banyak ya, ada KRL dan lain-lain. Nah, kata yang kedua adalah gerbong. Gerbong adalah sarana perkereta apian yang ditarik lokomotif, digunakan untuk mengangkut barang. Jadi beda ya antara kereta dan gerbong. Kalau kereta untuk menarik manusia, kalau gerbong untuk menarik barang atau hewan. Jangan salah lagi. Nah, apa sih lokomotif? Nah, lokomotif adalah bagian dari rangkaian kereta api di mana terdapat mesin untuk menggerakkan kereta api. Biasanya lokomotif terletak paling depan dari rangkaian kereta api. Nah, ini dia contoh gambar dari lokomotif. Ya, bentuknya seperti kereta atau gerbong, tetapi biasanya berada paling depan. Nah, ini adalah kata yang ketiga, stasiun. Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik turunkan penumpang atau membongkar muat barang.
Umumnya, paling tidak memiliki satu peron di sisi jalur rel dan bangunan utama yang menyediakan layanan tambahan. Selanjutnya adalah tiket. Tiket kereta api adalah dokumen yang dibuat oleh operator kereta api untuk menyatakan bahwa seseorang telah membeli tempat duduk di dalam kereta api pada kelas, jarak, atau relasi tertentu. Kemudian selanjutnya adalah rel. Tentu kalian pernah melihat dong rel kereta api. Nah, jadi rel adalah logam batang untuk landasan jalan kereta api atau kendaraan sejenis seperti tram dan sebagainya. Rel mengarahkan atau memandu kereta api tanpa memerlukan pengendalian. Rel merupakan dua batang logam kaku yang sama panjang dipasang pada bantalan sebagai dasar landasan. Kemudian yang selanjutnya adalah peron. Peron adalah jalan kecil yang sejajar dengan rel kereta api, tempat lalu lalang penumpang di stasiun kereta api, halte kereta api, atau tempat pemberhentian transportasi rel yang lainnya. Hampir semua stasiun punya peron ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masinis. Nah, jangan salah lagi ya. Jadi yang mengoperasikan kereta itu bukan supir namanya, tapi masinis. Masinis adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kereta api. Kata masinis sendiri berasal dari bahasa Jerman yaitu Maschinist yang berarti juru mesin. Disebut masinis karena pada awalnya juru mesin lah yang menjalankan kereta api. Itu dia ya, ada 7 kata, kemudian silahkan nanti kalian pilih 5 saja dari ke-7 kata tersebut. Kemudian nanti 5 kata yang sudah kalian pilih silahkan kalian buat atau rangkai menjadi kalimat. Tuliskan di buku tematik kalian. Selamat belajar, selamat bertugas. Kemudian selanjutnya kita akan sama-sama belajar untuk menghitung keliling dari suatu bangun datar. Nah, di sini ada sebuah bangun datar persegi panjang. Ceritanya di sini ada kursi peron berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursi 250 cm dan lebarnya 50 cm, berapakah keliling kursi peron? Nah, itu jadi contoh soalnya ya. Panjangnya 250 cm, kemudian tingginya 50 cm. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita masih ingat ya dengan sifat dari persegi panjang itu sendiri. Jadi masing-masing sisi yang sejajar memiliki panjang yang sama. Nah, bisa dilihat di sini karena tadi sifatnya adalah setiap sisi yang sejajar memiliki panjang yang sama, maka sisi A dengan C berarti sama-sama memiliki 50 cm panjangnya. Kemudian sisi B dan D karena mereka sejajar berarti mereka memiliki panjang yang sama juga, yaitu 250 cm. Jadi sisi A 50 cm, B 250, C 50 dan D 250. Lalu bagaimana cara menghitung keliling? Nah, ini dia. Jadi keliling kursi peron adalah cara menghitungnya cukup mudah karena tinggal ditambahkan saja. Keliling sama dengan 250 cm ditambah 250 cm ditambah 50 cm ditambah 50 cm. Jadi semua sisinya ditambahkan, dijumlahkan. Jadi isinya atau hasilnya adalah 600 cm. Jadi jawabannya adalah 600 cm. Keliling kursi peron adalah 600 cm. Nah, kemudian ini adalah contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah bangun datar persegi. Masih ingat dengan sifat dari bangun datar persegi ya. Jadi bangun datar persegi itu semua sisinya memiliki panjang yang sama. Jika satu sisi memiliki panjang 5 cm, otomatis sisi yang lain pun, ketiga sisi yang lain pun memiliki panjang yang sama, yaitu 5 cm. Menghitungnya cukup mudah, tinggal ditambahkan seperti yang sebelumnya. Jadi keliling persegi di atas adalah keliling sama dengan 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm. Tinggal dijumlahkan semua panjang sisinya. Berapa hasilnya? Coba kita hitung sama-sama. 5 tambah 5, 10 tambah 5, 15 tambah 5, 20. Ya, jadi keliling persegi di atas adalah 20 cm. Nah, semoga bisa dipahami ya. Insya Allah ini cukup mudah dan ibu yakin kalian pasti sudah paham. Oke, kita lanjutkan lagi.
setelah ini akan ada beberapa soal yang berkaitan dengan menghitung keliling sebuah bangun datar. Nah, ini dia. Berlatihlah mengerjakan soal-soal berikut. Nah, di sini ada 6 gambar ya. Ada 2 gambar persegi dan 4 gambar persegi panjang. Ada gambar A, B, C, D, E, dan F. Nanti silahkan kalian hitung. Di sana sudah ada sentimeternya atau panjangnya. Jadi kalian tadi skip dulu saja di video yang barusan sebelumnya. Kemudian nanti kalian silahkan hitung. Nah, nanti isinya silahkan catat kembali di buku tematik kalian. Keliling dari gambar A berapa, B berapa, C, dan seterusnya sampai F berapa. Nah, itu dia. Jika sudah dikerjakan, jangan lupa kirimkan jawabannya ke Ibu via WhatsApp sebagai bahan penilaian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.